Podcast Trabel. Halo teman-teman Trabel, kembali lagi di Podcast Trabel. Jadi Podcast Trabel ini bersama aku, Angela Claudia dari kelas 1111, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik nih dari kelas aku juga kebetulan. Silahkan perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan, nama aku Stephanie. Aku dari kelas 1111 sama dengan kayak dia dari kelas. Oke, jadi hari ini kita mau ngomong santai aja sih tentang pengalaman kita berorganisasi, sekalian kita chit-chat dikit lah ya. Oke, jadi ke Stephanie, sekarang tuh ikut berorganisasi apa di sekolah? Nah, untuk sekarang aku di SMK sekarang dulu tuh ikut organisasi yang namanya OSIS nih. Aku tuh OSIS bidang CWKN, Wawasan Kebangsaan Nasional. Asik. Tapi sebelum itu, sebelum mulai berorganisasi di SMK ini, punya pengalaman organisasi lain nggak? Punya, aku dulu SMP juga kebetulan di Strada juga nih, Strada BM. Aku dulu di SMP tuh ikut yang namanya organisasi MPK. Oh, FPK, oke. Tapi sekarang menjabat menjadi OSIS. Yes. Terus sekarang berarti OSISnya udah menjabat sebagai OSIS IWK udah kurang lebih 1 tahun lah. Hampir 1 tahun Ya, sih. hampir 1 tahun. Terus kamu tuh kayak melihat perbedaan gak sih dari OSIS sama FPK ini? Jujur kalau perbedaan tuh dari SMP dan SMK tuh bener-bener drastis banget ya kalau MPK. Soalnya menurut aku tuh MPK di SMP tuh apa ya, agak gak berfungsi ya. Maksudnya bahkan ketua kelas ataupun wakil ketua kelas juga pasti bisa jadi MPK, karena MPK juga majelis perwakilan kelas. Iya, emang untuk wakil kelas. Iya, jadi aku SMP ikut MPK tuh aku kayak nggak ngerasain organisasi banget gitu loh. Aku nggak ikut terjun banget. Tapi dulu MPK itu kayak ada ngomong-ngomong tentang rapat event lah atau gimana gitu nggak? Sebenarnya ada, tapi yang ikut dalam rapat itu tuh kebanyakan tuh MPK yang inti gitu. Oh, yang ini. Yes. Oke. Terus sekarang berarti kamu menjadi OSIS di bagian CWKN. Nah, kamu tuh jadi OSIS yang bekerja di bagian PKN itu ngapain aja sih kerjanya? Namanya juga BKN tuh Wawasan Kebangsaan Nasional ya. Nah di BKN tuh kita tuh itu bahas program kerja tentang yang nasional itu, contohnya apa kayak upacara. Iya, Upacara kalau biasa kan setiap bulan tuh ada upacara kan ya di minggu keempat tuh. Terus juga event HUT RI yang benar nasional itu 17 Agustus, sama event budaya juga sih, budasa itu fashion show tapi pakai pakaian daerah masing-masing gitu. Oh, itu beberapa program kerja kalian. Yes. Terus selama kamu jadi WKN nih, pengalaman apa yang paling seru gitu? Selama bekerja sama teman-teman WKN kamu yang lainnya gitu. Kalau pengalaman terseru aku juga kebetulan tuh ada waktu itu ada. event kita menjalankan proker kita tuh yang proker budasa punya WKN tuh di suatu event, tapi aku lupa event apa, soalnya udah lumayan lama. Itu eventnya tuh agak berantakan, agak chaos ya. Karena ya pertama nomor penilaian lupa di print. Oh, mau di print. Aduh ya agak berantakan, tapi jadinya dibuat maaf ya, mungkin itu jadi pelajaran juga bagi kita dan selalu sedia gitu. Tapi itu kenapa hal itu bisa jadi pengalaman yang terseru buat kamu gitu? Terseru karena ini Ngerasain paniknya bareng-bareng ya? iya rasanya bahagia bareng-bareng. Kalau aku suka gitu itu ada yang nangis juga. Oh, dia nangis. Tapi kita sempat kemarin kali ya, aku gimana kalau pas di eval gitu. Ini juga dari eval itu, dari itu kita jadi tahu oh iya kita harus lebih prepare gitu ya. Bisa jadi belajar juga Nah, sebenarnya.
pernah jadi ketua acara apa gitu atau ketua organisasi? Sebenarnya pernah. Oh pernah jadi ketua panitia di event HUT RI baru-baru ini malah. Oh, baru-baru ini. Bulan lalu Agustus kan. Sebenarnya itu aku jadi ketua panitia tuh bisa dibilang aku ketua panitia dadakan ya. Oh iya, dadakan. Karena seharusnya tuh ketua panitianya tuh Kami John kan sama kayak aku, si BKN juga. Tapi karena waktu itu Kami John jadwalnya jaga kantin, jadi mau nggak mau saya harus gantiin, aku harus gantiin kan. Iya, jadi SMK Serada Bendol ini lagi punya program jaga kantin, jadi kayak kelas-kelas kita di rolling buat jaga kantin, dan itu menurut aku itu salah satu hal yang bagus sih, karena kita kan juga bisa belajar belajar berkomunikasi sama orang lain juga, Belajar melayani, iya betul sih. dengan aman, murah senyum, 5S kayak. Iya, dan kita juga dapat pengalaman jadi ketua kantin, ya nggak sih? Bener. Kamu Juga. udah pernah jadi ketua kantin kan? Pernah. Kamu juga udah pernah kayak gitu? Iya, jadi semuanya pasti pernah sih, karena itu di rolling gitu, nggak boleh. Yes. Pokoknya semuanya harus jadi ketua kantin gitu. Dan sebelum kita lanjut ke organisasi, kita ngomongin kantin dulu boleh kali ya? Boleh. Kita ngomongin. Oke, jadi di kelas kita itu sebenarnya ada berapa kelompok? Ada empat kelompok. Kita kelompoknya beda sih. Tapi itu emang apalagi kelas kita waktu itu kelas pertama Iya, bener. nyobain Jadi tuh suasana kami tuh masih benar-benar berantakan akhirnya ya. karena kan kita juga nggak tahu apa-apa kan, Iya, kayak bener. bener-bener baru diterjunin kelas kita kemudian dari kelas lain, karena bener-bener kelas kita tuh pertama Bisa banget. dibilang kita kelinci percobaan. Iya, ini percobaan tuh sedih banget sih Iya sebenarnya. sih bener. Ya ampun. Apalagi waktu itu kelompok aku tuh kedapatan apa ya, kantin A gitu. Jadi kan kita ada 4 kantin gitu, kantin ada kantin A, kantin B, kantin C, kantin D. Nah kantin A itu buat gudang utama, jadi semua barang yang sebelum dimasukin ke kantin lain itu harus dicatat semuanya di kantin A dulu. Itu kita kelompok aku tuh pertama banget, terus kayak kita juga bingung ini gimana, banyak hal juga sih, apalagi waktu itu jadi kapten. Oh iya, kayaknya jadi kami Aku jadi ketua kantinnya, itu benar-benar pertama kali jaga kantin, nggak tahu apa-apa ya. Tapi pada akhirnya ya setelah diajarin sama guru, sama Bu Endang, sama Bu Rati, pelan bisa ya, walaupun emang agak berantakan. Bener. Kalau aku pengalaman jadi ketua kepala kantin tuh, aduh gimana ya? Kenapa tuh? Tapi pas kita minggu pertama jaga kantin tuh kelompok kamu gimana? Kelompok aku sih waktu itu hari pertama tuh hasil kita tuh meme. Oh, Isi kurang. Isi kurangnya tuh lumayan banyak. Terus kita langsung waduh ini gimana? Dan kita tuh benar-benar nggak tahu apa-apa. Terus kita sampai sempat pikir apa kita harus nombok kali ya? Tapi ternyata kata berarti tuh nggak boleh nombok, nggak boleh. Jadi nombok tuh ditanggung sama sekolah. Terus gimana kamu jadi ketua? Jadi waktu aku jadi kepala kantin juga agak chaos sih, agak bingung juga karena pembukaan dari kelas sebelumnya waktu minggu kedua kita jaga kantin itu kan pasti ada kelas sebelumnya juga kan. Jadi itu kelas sebelumnya tuh pembukaan itu agak berantakan, jadinya nyamber ke kelas kita, jadinya aku juga agak bingung. Tapi ya puji Tuhan bisa terjalankan dengan baik lah ya. Ya, betul sih. Tapi itu seru sih sebenarnya seru. Iya, Jadi ada pros and cons-nya. iya bener banget. Kira-kira jadi kita sampai mana sih? Tadi kan itu kan itu kan terus kita jaga kantin lagi. Oh iya, terus kita jaga kantin ya? Iya lagi ya. Ada jaga kantin besok. Aku kantin A sih. Kantin gudang ya? Iya, bener. Belum pernah kantin. Belum iya. Besok aku kantin lagi. Ada es krim. Ya ampun. Itu catatan apa ya? Nggak sama kamu ceritanya. Sebenarnya Sama. sama. Kalian bakal ikut kan kamu nyangkut es krim. Iya, maksudnya itu yang beda itu gimana sih? Kenapa kalau aku dengar ya dari kelompok lain yang udah pernah jaga di kantin dia tuh kayak bilang ribet gara-gara es krim. Kenapa? Ada apa dengan es krim? Karena es krim tuh banyak jumlahnya tuh hampir 100-an lebih. Oh, jadi catatnya tuh kayak harus banyak, tapi kan sesuai ini ya, Dosis.
setiap ada es krim tuh pasti ada produk baru. Terus produk lama beberapa udah ada yang gak ada gitu. Oh, itu yang produksi. diproduksi? Iya, itu yang diproduksi. Oke. Itu kan kita bisa ngacu. Iya, dari mana gitu ya? Jadi dari apa jadi ketua? Iya, ketua panitia. Oh iya, Itu cerita di mana? nah, jadi ketua panitia nih, menurut aku ini benar-benar kali pertama aku mimpin sebuah event sih. Sumpah. Jadi itu kan rapat, udah selesai rapat, terus bagi-bagi ini panitia-panitia koordinator untuk lomba-lomba juga udah. Lombanya juga sangat mengasah otak ya. Ada lomba debat, pidato, terus cerdas cermat, fashion show. Ada fashion show juga, face painting ya. Face painting digabung dengan fashion show. Terus kalau pengalaman terberat tuh Pas jadi ketua itu pas ngurusin bagian random sih. random banget randamnya. Random tuh menurut aku tuh yang penting buat sebuah acara, Iya, tapi penting banget. aku tuh kayak nggak mikirin, maksudnya kayak nggak mikirin akibatnya tuh kalau ini tuh gimana. Oh, jadi waktu kamu bikin randamnya kamu belum mempersiapkan apa yang bakal terjadi? Sebenarnya aku mempersiapkan, cuma aku nggak tahu ada kayak gini gitu loh. Jadi nggak expect. Nggak expect gitu. Jadi mungkin agak berantakan. Terus pas hari H kan diganti randanya dengan yang baru tuh. Tapi kayaknya ada miscommunication sama pembina. Jadi pembina akhirnya pakai yang random yang lama. Gitu. Tapi kamu bikin random yang baru itu benar-benar di hari hari. Yes, di hari H bener di hari H. Mungkin itu aja sih yang aku lakukan. Tapi jadi ketua di suatu acara itu menurut kamu tanggung jawab yang memang besar banget yang harus dipersiapkan, atau semua orang tuh kayaknya bisa deh pimpin acara? Kalau kata aku semua orang pasti bisa mimpin acara, tapi belum tentu semua orang bisa mimpin acara itu dengan baik. Dengan sesuai rencana, sesuai ekspektasi. Karena jadi pemimpin itu juga nggak mudah gitu kan, Nggak mudah banget. perlu tanggung jawab yang besar juga, terus kesiapan mental. Karena kayak pernah nggak sih orang jadi ketua, mau itu ketua organisasi lah, ketua kelas bahkan ya, ketua kelas atau ketua di suatu acara itu kayak mungkin melakukan kesalahan dan pada akhirnya dia kayak rasa bersalah ini itu, jadi mentalnya harus kuat sih kalau jadi pemimpin. Dia juga harus gitu ya, karena Nggak bisa disepelein ya, Iya, nggak bisa disepelein banget kan. Iya, namanya juga pemimpin gitu kan. iya, sama aku juga waktu jadi ketua panitia tuh aku merasa diri aku tuh kayak kurang inisiatif juga buat bantuin, karena aku juga masih bingung, masih Baru pertama kali iya, gitu masih ya. kayak, ini gimana, masih ada agak bingung juga. Tapi seru gak jadi pemimpin? Jujur seru tapi berat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, baru pertama kali doang. Baru pertama kali. Jadi habis itu evaluasi, terus kamu tahu kelakuannya bagaimana, dan pastinya kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Terus selain jadi ketua di event PLI, kamu pernah nggak jadi pemimpin di acara yang lain? Apa MPLS? Kita bahas MPLS aja kali. Iya, boleh kita bahas MPLS. Jadi kebetulan pas MPLS itu kita berdua jadi kakak PIC yang mengurus kelompok MPLS itu. Cuma kita mengurus kelompok yang berbeda. Kalau aku IJK Asimo, kamu aku Ki Hajar ya. anak-anak kayak aja kamu lupakan. Maaf ya. Maaf. Oke. Ya, aku jadi mimpin, aku kakak PIC Ki Hajar sih. Jadi kita bakal sharing-sharing dikit. Gak apa-apa kali ya sharing. Boleh sharing dikit aja. Kan kita hari ini tema podcastnya juga tentang kepemimpinan gitu kan. Karena dia udah cerita dia memimpin suatu acara, tadi kita cerita juga kita memimpin suatu kelompok MPLS. Itu benar-benar pertama kali banget. Apa kamu SMP juga pernah? Enggak, ini benar-benar pertama kali. Ini juga pertama kali buat aku. Apalagi kayak kita belum ada gambaran apa-apa gitu kan. Terus pas kelas 10 kita yang jadi anak-anak MPLS. Iya. Kita jadi kakak kelas kita. Iya, benar banget. Oke.
apa yang kamu rasain pas itu kan MPLS nya 4 hari, kerjaan 4 hari, ada MPLS hari 1, 2, 3. Jadi hari pra MPLS itu bener-bener kita datangnya harus pagi banget. Itu perasaan kamu gimana? Sebelum kayak ketemu orang-orang baru, wajah-wajah baru nih, kamu kayak kepikiran gitu nggak? Nanti aku ngomongnya gimana ya? Topiknya apa ya? Topiknya apa? Terus adik kelasnya pada galak-galak tuh ya, udah jutek-jutek ya. Kalau pengalaman aku tuh perasaan aku tuh bahkan sebelum aku berangkat ke sekolah, aku bawa motor ya, aku kan jemput ke Angel kita bareng. Itu perasaan aku tuh udah campur aduk, campur aduk gimana? Kayak ada seneng, takut, tapi khawatir, tapi juga kayak seneng, excited gitu. Excited karena ketemu adik kelas. Yes. Nah, habis itu ya udah kita kan terus absen ya berdua ya. Iya benar. Terus absen. Terus ada anak-anak yang datang. Bahkan mereka tuh ada beberapa anak-anak itu datang lebih pagi daripada kita yang ngurusin MPLS itu. Nggak keren banget sih. Kalian rajin banget. Ya udah kita jadinya ngurus absen. Ngeliat nyapa-nyapa juga ya. Kayak nanya, nama kamu siapa? Tapi emang hal itu yang paling aku takutin dari pertama sih. Karena kayak aku tuh jujur orangnya nggak bisa nyari topik gitu loh. Jadi bahasa juga gitu aja. Iya. Jadi kayak berani. Iya takutnya tuh berani. Takutnya harus kayak bilang soal. Iya takutnya tuh mereka jadi bosan gitu. Iya. Jadi itu kan pas kita ngurus absen. Jadi for information di KPPSI-nya itu satu kelas ada 2 orang yang jadi KPPSI. Dulu waktu itu aku sama Mikael Jonathan kan. Pada saat itu dia lagi ngurusin absensi, dan aku harus ngajak ngobrol anak-anak yang udah datang gitu kan, karena kayak itu kan bener-bener baru pertama kali banget pra-MPLS gitu kan. Terus mereka juga masih beradaptasi sama lingkungan baru, teman-teman baru juga gitu kan. Jadi tuh kayak bener-bener kelas awal tuh diem banget semua. Jadi kayak mereka di situ duduk main HP. Nah sama tuh waktu pra-MPLS. Iya. Anak-anak di kelas Kiajar juga waktu itu cuma duduk doang, diem, terus main HP. Pas aku ajak ngomong kayak nama kamu siapa, sekolah kamu di mana, terus rumah kamu di mana, sekolah kamu di mana, bla 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 gitu. Mereka cuma jawab seadanya doang, masih main HP lagi. Itu yang paling aku takutin sih jujur. Kita kan nggak bisa nyari topik gitu ya. Iya, maksudnya walaupun kita udah nyari topik, tapi kalau misalnya respon mereka seadanya gitu bingung juga. Iya, bingung banget. Apalagi mereka tuh kayak belum berani untuk mengambil tindakan yang banyak atau ngomong banyak-banyak, karena di sekeliling mereka juga mungkin banyak orang yang belum mereka kenal, jadi mereka kurang nyaman sama situasi itu kan. Jadi mau ngomong secara santai juga agak campur gitu. Jadi tapi ada beberapa yang udah punya teman sih, mungkin dari teman SMP juga bisa. Tapi baru anak-anak MPLS itu kebanyakan dari SMP Celebrity dulu. Jadi pasti ada teman, tapi karena satu SMP juga. Nah, ya benar. Tapi yang lain juga ada teman gitu. Karena dari sekolah lain. Iya, berkenalan sama teman-teman yang lain gitu. Jadi agak pusing kan mikirin topiknya gitu. Tapi puji Tuhan MPLS terlewati dengan baik, walaupun memang ada sedikit menguras emosi ya, ada menguras emosi, menguras tenaga, menguras batin, astaga. Nah, tapi ya pas hari pertama, MPLS, nah satu itu puji Tuhan berjalan dengan lancar sih. Iya. Anak-anaknya juga udah mau mulai terbuka, open minded gitu, pas satu yang lain gitu. Saya terbuka sama yang lain gitu. Dan MPLS itu sebenarnya aku takut buat mengambil tindakan yang banyak juga. Tapi begitu aku bisa mengambil beberapa tindakan kalau misalkan MPLS lagi chaos. Karena waktu itu MPLS juga sedikit ada masalah gitu ya di rundown-nya lah. Pokoknya banyak hal gitu kan. SPG juga iya ada. Terus kayak aku tuh takut kalau mereka tuh ngerasa event ini tuh gak berjalan dengan baik, dan mereka juga
pengalaman nih, momen terseru pas MPLS. Terseru tuh pas hari ketiga sih. Karena hari ketiga terus pertama kan kita kan kayak keliling tuh, keliling SMP, SMK, ada tuh komplek kayak mana parkiran, mana BSD, mana gereja, mana lab akun, lab KPI, ya lokasi sekolah itu. Terus seru banget tuh jadi aku. Terus cerewet banget tau gitu. Oh iya aku pikir oh ini labnya tuh bagus banget, terus di gereja sudah parkiran motor. Aku juga itu kita udah papasan dulu sih. Iya, papasan. Oh, kita jadi berapa itu ya? Ada anak Lu memang banget ya? soalnya kakak Pepsi juga ada anak nih. Ah iya bener. Kalau ini gabung Terus ketemuan, oke seru banget sih, seru banget. tapi untungnya waktu itu mereka gak dibayar cepet sih termasuk Iya. aku asik pas kayak keliling-keliling sekolah gitu terus kayak nunjukin ini tuh apa itu aku kayak merasa apa ya paling tahu banget gitu sih kayak 10 tahun di Seraya udah ada kayak kenalin mereka ini lapangannya ini webnya gitu semua pengalaman terseru yang kedua nih itu pas kita ada pembelaan sampah kenapa? Ya kenapa? Itu seru karena kita jadi bercanda banyak tau Iya, di kelompok kita jadi bercanda banyak gitu, terus ngomong semua ini gimana nih, perlu gua cuci nggak, perlu dicuci nggak ini. Jadi aku itu kayak ketawa sendiri ya, lucu aja terus seru gitu. Oke, kalau menurut aku sih yang paling seru pas kita itu ya mungkin pas kita lagi di aula terus kayak pas lagi evaluasi dan saran gitu kita santai-santai sambil musik terus ada beberapa anak juga yang mau nyanyi gitu mau nyanyi jadi dia melarikan diri jadi kayak secara langsung dia menunjukkan bakat dia gitu jadi bisa tahu oh ternyata dia punya bakat kayak gini loh gitu terus ada satu momen mengharukan gak sih? Oh ada. Ya pas apa itu? Jadi pas hari ketiga hari terakhir tuh kayak anak-anak MLS tuh tulis surat terus kasih ke kakak yang ngurusin MPLS kakak panitia jadi mereka tulis surat dan itu suratnya bakal dikasih kita oh my god itu mengharukan banget sih Kayaknya dapat banyak kan kayak Angel. aduh di spill lah ya di spill itu Berharga banget sih kita. berkesan sih buat aku Berarti masih aku simpen kok. iya sama mas aku sih Aku simpen rapi di lemari. rapi Gak ada yang kena air. terima kasih untuk yang ngasih surat terima kasih satu lagi sekali lagi 1, 2, 3 terima kasih terima kasih guys Yes. dan aku juga berharap sebenarnya MPLS itu berkesan sebenarnya berkesan kita jadi ada yang nulis MPLS itu berkesan juga tau Iya, tapi ada yang ada terus ada tuh satu surat buat aku tuh yang paling berkesan menurut aku tuh ngomong ini. Makasih ya Kak Stefani, gara-gara kakak aku jadi punya temen. Aku jadi nggak malu-malu lagi. Makasih juga udah ngingetin aku buat bawa barang ini, buat bawa bekal. jadi terharu banget gak sih Jadi aku sampai nangis tau, saking terharunya. karena kayak dengan mereka ngomong kayak gitu mereka aku mengutarakan perasaannya apa yang mereka rasakan itu jadi merasa berhasil dari KPPS nggak sih? Benar. Karena kita kayak emang berusaha buat menjadi KPPS yang baik gitu terus ternyata mereka juga merasakan hal positif dari kita itu menurut aku bagus banget sih dan walaupun untuk sekarang kayaknya kita udah gak terlalu deket banget gitu sama mereka gitu ya tapi aku masih deket kok ya bagus sih beberapa doang tapi dari kelompok kamu Ada pasti mau iya. wah kamu siapa ya ya pokoknya aku berharap banget MPLS itu berkesan untuk mereka karena kalau misalkan mereka suka mereka seneng sama MPLS-nya jadi ngerasa berhasil aja gitu jadi kayak kita berhasil memimpin mereka apalagi tadi kan yang masih surat ke kamu itu dia kan awalnya kayak diam takut pendiam berbaur gitu takut untuk ke sekolah lain cuman karena
dia udah mau nemenin anak itu, jadi kayak dia udah gak takut lagi sama lama lagi. Itu gila, kamu jadi berhenti omongan cuy. Asik. Aku juga pengen. Asik banget. Terus habis MPLS itu emang agak sepi ya rasanya ya. Iya, Karena kayak pas MPLS tuh ngeliat mereka tuh kayak ceria, Ceria, gitu, ketawa-tawa. Apalagi ngomongnya Jesslyn. Dia mau pakai apa tuh ya? Mau pakai anak itu lupa lagi. Sugio Pranoto. Iya, Sugio Pranoto. Iya benar. Itu rame banget. Rame banget. Slay. Kemarin kalau nonton ini ingat lah ya Slay. Yes. Nah, mungkin gitu nggak sih pengalaman aku jadi panitia MPLS. Mungkin pengalaman yang seru, tapi juga cukup berat sih jadi PIC karena kita kan kayak menjadi pendamping kelas gitu ya. Iya, benar. Selama 4 hari lah ya, dari masa pra MPLS, terus MPLS day pertama sampai day ketiga sih. Dan jadi PSI kelas itu menurut aku pengalaman yang berharga banget karena kita juga bisa belajar jadi pemimpin, mungkin emang dari hal kecil gitu, tapi kan dari hal kecil itu kita bisa belajar ke hal yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi nantinya. Benar banget. Ya pokoknya kalau jadi pemimpin tuh pastinya kalau sebelum memimpin di suatu organisasi yang besar, di MPK, OSIS, jadi PIC, pastinya kalian harus bisa memimpin diri sendiri dahulu. Iya, sih. benar banget. Harus mimpin diri sendiri dulu, mulai dari diri kita, baru kita mimpin orang lain gitu. Dan jadi pemimpin itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang kecil menurut aku ya. Jadi punya tanggung jawab yang besar gitu untuk memimpin suatu organisasi kah atau kelompok gitu. Ya, cukup besar sih, tapi maknanya tuh banyak. Iya, terus harus siapin mental juga dong pastinya. Itu paling penting sih. Kalian harus berani. Nggak apa-apa aku banyak salah, yang penting kalian udah coba, udah tahu, dan mana kesalahannya tuh. Kalau kalian ada suatu pemimpin lagi di hari berikutnya tuh, kalian udah tahu. Iya, jadi belajar terus. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu kali ya podcast kita. Karena udah jam berapa nih? Udah jam 5. Jam 5 lewat. Oh my god. Karena kita juga mau pulang juga ya, jadi nggak mungkin kita nginep di sekolah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, jadi sekian podcast dari kita, aku Angel Dan aku Stephanie. kita pamit undur diri dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, podcast selanjutnya Yang yang seru pastinya dan menarik. Oke, segitu dulu dari kita. Kapan-kapan lagi. Dadah.